Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Wondermatic. Kita lanjutkan. Saya mau jawab pertanyaan di kolom komentar di channel Wondermatic, yaitu dari Mas Yakin Cokro. Jadi pertanyaannya gini, Om, kalau mobil matic konvensional itu dipakai untuk perjalanan jarak jauh, apakah perlu diistirahatkan? Kalau diistirahatkan kira-kira butuh waktu berapa lama gitu. Itu pertanyaan dari Om Yakin Cokro atau Mas Yakin Cokro atau Pak Yakin Cokro atau Bang Yakin Cokro, nggak tahu lah, tapi yang namanya dia Yakin Cokro. Baik, saya mau jawab, tapi sebelumnya teman-teman bisa subscribe, share, komen, dan like video saya. Jangan lupa bagi ke teman-teman yang lain. Baik, saya akan mulai jawab. Apa sih matic konvensional itu gitu ya? Transmisi matic konvensional itu adalah transmisi matic yang perubahan rasio giginya mengandalkan planetary gear set. Jadi ada satu set planetary yang sedemikian rupa dirancang yang bisa menciptakan rasio gigi dari gigi underdrive sampai ke overdrive. Nah, transmisi konvensional ini basisnya apa? Biasanya dia dilengkapi dengan torque converter. Selain torque converter juga ada input shaft, juga ada one way clutch, juga ada kampas ya, disc clutch maupun steel plug. Ada juga tentu valve body, ada juga pompa dan juga komponen output shaftnya. Nah, baik transmisi matic konvensional maupun non konvensional maupun CVT tentu dilengkapi oleh sistem pendingin ya, yang disebut dengan cooler. Baik yang coolernya independen yang dia nemplok di dalam transmisi matic, maupun yang coolernya menyatu atau nebeng ke radiator, sama saja. Jadi mau independen mau nebeng, fungsinya dia sebagai sistem pendingin. Nah, pertanyaan tadi Mas Yakin Cokro, kalau kita pakai mobil matic konvensional, kita jalan jauh gitu ya, apakah perlu diistirahatkan? Dalam kondisi transmisi matic yang sehat gitu ya, sistem pendinginnya itu berjalan baik, olinya itu juga berfungsi dan bekerja dengan baik. Idealnya sistem pendinginan pada transmisi matic itu sudah mampu ditangani oleh si radiator ataupun cooler tadi. Idealnya seperti itu, kecuali kalau memang misalnya mesinnya nggak sehat gitu ya, sehingga mesin itu memproduksi panas yang berlebihan sehingga tidak bisa diredam oleh radiator, gara-gara misalnya kipas radiatornya tidak bekerja dengan baik misalnya, atau sistem electrical atau kontrol modul tidak bekerja baik sehingga memungkinkan si kipas radiator tidak mampu mendinginkan air radiator dengan baik, sehingga kemampuan air radiator untuk mendinginkan oli matic juga tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau itu terjadi, maka transmisi matic akan bekerja cenderung pada suhu yang tinggi. Tetapi kalau transmisi matic itu ideal, mobilnya ideal, normal semua, istirahat ya tidak perlu, karena sebetulnya mau kita jalan 200 meter kayak kita mau jalan 1 kilo, 2 kilo, maupun kita jalan 50 kilo, 100 kilo, ketika sistem pendinginan transmisi matic itu berfungsi dan bekerja dengan baik, ya transmisi tidak akan mengalami overheating gitu ya. Nah, pertanyaan tadi kan ditanyakan kenapa perlu istirahat? Enggak, kan ada kekhawatiran kalau sampai terjadi overheating pada transmisi matic itu, sehingga bisa timbul kerusakan dan sebagainya. Tetapi kita harus tahu dulu proses overheating itu terjadi karena apa. Nah, overheating itu kan terjadi salah satunya karena sistem pendinginan tidak bekerja dengan baik. Saya udah pernah bahas masalah overheating pada transmisi matic ini pada video saya yang sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman bisa simak video tentang overheating transmisi matic itu supaya teman-teman punya bayangan. Nah, balik lagi ke apakah tadi perlu istirahat? Ya, kalau memang transmisi bekerja dengan ideal, mesin bekerja dengan ideal, ya tidak perlu istirahat, nggak masalah gitu kan.
Kecuali nih teman-teman perlu ingat, untuk kondisi jalanan yang menanjak, misalnya teman-teman sering lewati jalanan yang nanjak atau pergi jauh misalnya ke Dieng atau ke tempat lain lah yang sering nanjak tinggi gitu ya, memang saran saya kalau jalanan nanjak ya teman-teman perlu istirahat. Kenapa? Karena tidak semua mobil Matic itu lock up-nya bisa bekerja di posisi yang dini gitu. Kadang dia bekerja pada kecepatan tertentu, sementara pada saat kita nanjak gitu kan, kebutuhan torsinya besar dan kondisi percepatan kan dalam kondisi yang underdrive gitu ya, sehingga akan terjadi kecenderungan mesin panas, transmisi panas. Nah, panas bisa saja efek dari sering main gigi 1-2 atau karena transmisi maticnya di torque converter itu belum engage 100% gitu ya, sehingga menimbulkan panas yang berlebihan. Karena itu kalau melintasi jalanan yang nanjak, saran saya ya kalau nanjaknya ekstrim ya tidak ada salahnya kita istirahat sebentar ya, paling 10-15 menit gitu ya, setelah itu dilanjutkan lagi, tidak ada masalah. Tetapi kalau dihajar terus gitu ya, nanjak terus, dihajar terus 1-2 tentu akan panas. Kalau panas yang dikhawatirkan nanti titik didih oli kan juga macam-macam ya, beda-beda. Jadi kalau sampai kemudian olinya sampai mendidih, otomatis kan juga akan merusak dari si transmisi matic, terutama bisa aja kampasnya jadi rusak misalnya. Nah, kira-kira itu penjelasan dari saya untuk Mas Yakin Cokro. Semoga Mas Yakin Cokro bisa paham dan ngerti, dan buat teman-teman yang lain semoga juga bisa ngerti penjelasan dari saya ini. Oke, subscribe video saya, jangan lupa like, komen, dan bagi video ini ke teman-teman yang lain. Salam motor matic.